rekan semuanya, kali ini kalian pasti lagi nonton podcast DPM Filkom UB. Ini adalah salah satu media yang keren banget dari DPM untuk sharing seputar dunia legislatif khususnya tentang DPM. Nah, kenalin aku Winnie Ainia sebagai host dan di sini aku bersama ketiga pimpinan dari DPM Filkom UB. Ada Mas Raihan Atala Aditya sebagai koordinator, ada Mas Riko Wahyu Agung sebagai wakil koordinator 1, dan juga ada Mbak Vera Nurfadila sebagai wakil koordinator 2. Halo semuanya. Hai. Halo, Oke, gimana kabarnya? alhamdulillah. Baik dong. Oke, jadi karena kita udah bersama pimpinan DPM dan udah pasti podcast kali ini bakalan bahas tentang pimpinan. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi sebelum aku nanya-nanya nih tentang pimpinan, mungkin juga ada yang belum tahu ya. Jadi DPM itu sebenarnya apa sih dan siapa sih DPM itu? Biar rekan-rekan itu juga tahu nih DPM yang sebenarnya. Mungkin boleh dijawab dulu. Siapa nih yang mau duluan jawab? Mungkin Oke, ya, Mas ini kalau Raihan dulu ya sebagai koordinator. kalau kita berbicara DPR, di mana kita tahu organisasi kemahasiswaan kita dari lingkup mahasiswa sendiri kan tentu ada BEM sebagai eksekutif. Nah, diimbangi dengan DPM. DPM ini adalah sebuah badan legislatif yang dimana kita ini kan perwakilan rakyat, perwakilan mahasiswa maksudnya dalam konteks kampus ya, mengadopsi dari DPR yaitu perwakilan rakyat, ya juga tugasnya sama adalah sebagai pengimbang dari presiden. Singkatnya, kita legislatif menjalankan tugas-tugas legislatif, yaitu legislasi atau pembuatan produk hukum sendiri, lalu pengawasan kepada eksekutif, yaitu kita mempunyai BEM-Filkom, lalu ada budgeting atau anggaran, dan yang terakhir adalah aspirasi. Tugas utamanya seperti itu. Oke, jadi tadi udah dijelasin sekalian ya sama Mas Raihan tentang ngapain aja sih DPM. Ternyata tadi ada beberapa fungsi yang memang harus dijalankan oleh DPM. Nah, kalau hak dan kewajiban sendiri ini kurang lebih sama ya Mas, kayak lembaga legislatif pada umumnya. Cuman ini lebih ke dalam lingkup fakultas aja gitu kan. Nah, kemudian aku juga mau nanya nih, untuk arah gerak dari DPM ini kemana sih Mas Raihan? Oke, untuk arah gerak kita sendiri ini namanya badan legislatif adalah perwakilan. Kita perwakilan mahasiswa ya. Arah gerak dari DPM adalah arah gerak mahasiswa Filkom secara menyeluruh, di mana mahasiswa Filkom ingin dalam satu periode ke depan ini seperti apa. Kita dari awal periode bahkan ketika pencalonan itu kita seharusnya sudah bisa melihat pada periode ini kita terjadi seperti ini, lalu pas pada pencalonan kita membawa apa, arah geraknya ke depan mau bagaimana, dan itu akan dirembukan kembali, dan itulah yang menjadi arah gerak DPM sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berdasarkan apa yang telah dialami pada periode sebelumnya. Nah, tapi juga ketika ada sesuatu yang bisa dibilang insidental ya, tiba-tiba berubah arah gerak mahasiswa, maka anggota-anggota DPM membawa DPM ini juga harus ikut fleksibel, harus cepat juga beradaptasi dengan segala perubahan ya. Karena balik lagi kita ini perwakilan seperti itu. Yang dimana kalau misalkan aku bisa bilang sedikit, kita ada tadi aku sebutkan ada eksekutif, terus ada legislatif ya. Jadi kalau misalkan diurutkan di anggaplah gini ya, ini presiden nih, pemimpin mahasiswa, ini presiden Mas Fadil, ini mahasiswa, ini kita wakilnya, karena kita wakil mahasiswa bukan wakil presiden. Nah di situ kan kita ini dihitungannya secara kasta bawah sendiri. Nah namun DPM dibekali oleh pengawasan dan pembuatan produk hukum, yang mana pembuatan produk hukum ini menjadi suatu mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa dan juga mengawasi yang paling tinggi ini bagaimana katakanlah yang dilakukan sekarang proker-prokernya, pelayanannya terhadap mahasiswa agar Filkom ini sama-sama berkembang dari keseluruhan aspeknya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya aku juga mau nanya nih seputar pimpinan ya, karena kan di DPM ini kan
pakai istilah pimpinan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, belum ke situ, aku mau nanya dulu, gimana kalian bertiga ini bisa jadi pimpinan di DPM gitu? Mungkin bisa diceritain dari Mas Riko mungkin ya. Eh, Mas Riko mungkin mic-nya belum diaktifin atau gimana? Riko kayaknya terlalu semangat, jadinya sampai lupa ngaktifin audionya. Langsung digas aja Riko. Udah mungkin boleh Vera dulu lah. Ayo Ver, gimana Ver? Kemarin waktu kita Oke. Jadi pada awalnya kita juga ada diskusi dulu dari ke-9 anggota. Ini mau enaknya gimana? Setuju nggak kalau ada seperti ini? Nah, kalaupun emang ada usulan yang lain, kita menerima semua usulan dan kebanyakan dari usulan ini menentukan jawaban yang saat ini. Jadi ada 3 pimpinan itu. Ya, Riko silakan Riko mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Oh, halo, udah masuk ya? Oke, sudah kok, oke. sudah kok. Oke, maaf tadi sepertinya device-nya agak bermasalah. Jadi ganti device-nya tadi. Jadi sebenarnya untuk pimpinan tersebut sebenarnya baru sih untuk yang DPM periode ini. Soalnya yang sebelumnya itu masih dengan koordinator dan juga struktur ya, secara struktur itu masih koordinator dan juga sekretaris jenderal. Tapi di sini DPM 2021 apa ya istilahnya eh gimana ya jawabnya? Membawa gebrakan baru. Ya, nah itu membawa gebrakan baru untuk sebuah struktur di mana kalau kita berkaca di DPR juga itu ada yang namanya pimpinan itu. Pimpinan itu isinya ada beberapa wakil, kemudian ada pimpinan atau koordinat atau ketuanya itu sendiri. Jadi kita lebih apa ya mengadaptasi lah dari DPR untuk benar-benar kayak mengadaptasi dari DPR RI ya gitu. Kalau jawaban saya ini seperti itu. Mungkin Mas Irhan mau nambahin. Iya, memang seperti tadi kemarin kita rembukan ini struktur mau dibuat gimana gitu kan. Kita lihat bahwa di DPR RI strukturnya ada ketua DPR memiliki beberapa wakil, lalu di dalamnya ada komisi-komisi yang berisikan anggota seperti itu. Kita mengadopsi dari sana, yang dimana akhirnya yang dijadikan pimpinan sesuai dengan di DPR RI yaitu ketua dan wakil-wakilnya. Nah, untuk periode lalu sendiri, istilah pimpinan ini digunakan pada ketua komisi ya. Jadi hanya koordinator, sekjen, ketua komisi, tiap-tiap komisi. Itu dari periode kemarin dan periode kemarinnya lagi dan kemarinnya lagi. Struktur pimpinannya seperti itu. Nah, namun sekarang kita lebih buat bisa dibilang berjenjang. Di mana semisal ini kita ada Mbak Winnie, staf dari DPM, terus nanti misalkan di periode kedua Mbak Winnie jadi anggota, harapannya bisa mengisi dari ketua komisi, lalu di periode ketiga mungkin ketika lanjut bisa menjadi koordinator atau wakil koordinator. Harapannya waktu dibuat struktur seperti itu. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa kok harus menggunakan sistem seperti itu? Kenapa harus koordinator gitu? Kalau DPR tadi kan katanya ketua tuh. Nah, kenapa nggak pakai ketua aja sama wakilnya gitu? Kenapa harus koordinator? Kenapa ya? Kenapa hayo? Oke, untuk koordinator nih, kita karena simpel kalau dulu dari bentuknya awal DPM ini karena sudah jelas di ART dan juga apa itu namanya untuk kode etik internal DPM bahwa tiap anggota ini memiliki posisi, jabatan dan peranan yang sama dan otomatis setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, makanya disebutlah koordinator bukan ketua. Karena ketika kalau ketua pada waktu itu
ketua ini lebih tinggi jabatannya daripada anggota yang lain. Sehingga ini koordinator anggota, jadi tugasnya hanya mengkoordinasi saja, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua setara seperti itu. Oke, udah terjawab ya rasa penasaranku selama ini gitu ya. Oke, eh, terus gini, kan dari setiap di sini kan ada statusnya masing-masing ya, seperti Mas Raihan sebagai koordinator, terus Mbak Vera sama Mas Riko ini sebagai wakil koordinatornya. Nah, pasti dari masing-masing posisi ini ada tugas dan wewenangnya masing-masing nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Vera, kira-kira perbedaan dari ketiga posisi ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya dari perbedaan sendiri udah terlihat ya dari perbedaan dari tugas, dari tanggung jawab masing-masing perseorangan, di mana Rehan sebagai koordinator yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan di DPM. Jadi aku dan Riko bertanggung jawab kepada Rehan gitu. Di mana Riko sendiri juga memiliki tugasnya masing-masing dan juga aku juga memiliki tugas masing-masing, yaitu di mana sebagai penanggung jawab di bagian pengawasan kayak gitu. Ya, untuk Mbak Vera kan untuk sekarang ini untuk wakil koordinator Mbak itu bertanggung jawabnya sebagai pengawasan, atau biasanya kalau di DPM untuk periode yang lalu itu ada yang namanya koordinator pengawasan. Nah, yang lalu itu koordinator pengawasan itu dibebankan pada sebuah komisi, kalau nggak salah satu komisi di DPM, kemudian untuk yang sekarang itu dialihkan kepada pimpinan, yaitu ke wakil koordinator 2, supaya lebih jelas kira-kiranya pengawasan di DPM itu penanggung jawabnya paling tinggi itu siapa, kayak gitu. Nah, kemudian untuk wakil koordinator 1, maaf, ingat tuh wakil komisi itu langsung nggak tahu kenapa. Mungkin dulu pernah jadi wakil komisi. Nggak, aku dulu ketua komisi. Wakil koordinator itu, wakil koordinator 1 yaitu lebih ke internal DPM-nya, kayak mengurus, dan juga ditambah sama kegiatan keuangan dan juga administrasi di DPM seperti pembuatan surat, dan juga sebenarnya sih sama tanda tangan koordinator juga sih, sama SK seharusnya. Cuman beberapa masih dialihkan ke komisi sama wakil koordinator 2, khususnya wakil koordinator 2 itu pembuatan dokumennya itu dokumen terkait pengawasan, dan untuk wakil 1 cuma uh, cek dokumen apakah ada yang kesalahan sama kasih tanda tangan kayak gitu. Untuk koordinator mungkin Mas Rehan yang memegang bisa dijawab. Waduh, dilempar. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau tadi Vero pengawasan, terus Riko ini internal. Yang dimaksud internal tadi kan maksudnya adalah dari apa yang dilakukan dari tiap komisi. Di mana kita tahu ada komisi 1 aspirasi, komisi 2 komisi 3 eksternal seperti itu. Yang dimaksud internal adalah apa yang dilakukan komisi. Nah, kalau aku sendiri sebagai koordinator tadi sudah dijelaskan Vera. Pada intinya adalah koordinator adalah yang bertanggung jawab dari apa yang dilakukan DPM secara organisasi, di mana anggota-anggotanya melakukan fungsi-fungsinya. Di situ aku yang bertanggung jawab. Nah, simpelnya seperti itu. Tapi di sini titik beratnya adalah justru karena tanggung jawab itu, karena ketika ada dibutuhkan suatu keputusan ya, dibutuhkan suatu keputusan meskipun pendapat atau suara dari anggota ini sama, tapi tetap bahwa utamanya teman-teman yang komisi tinjauannya kepada aku sebagai koordinator dan juga ditambah masukan dari Riko dan Vera. Nah, ketika memang aku lagi khilaf lalu membuat keputusan yang salah, nah ini pertanggungjawabanku kepada seluruh mahasiswa secara langsung. Nah, itu bahayanya dan
mungkin tanggung jawab ini yang apa ya, kurang diminati lah karena bebannya yang lumayan seperti itu ya bisa dibilang. Aduh, pusing. Pak koordinator kita ini apa ya? Kan pokoknya. Nah, oke. Ini nanti bakalan aku tanyain secara spesifik ya dari masing-masing pimpinan di sini. Nah, mungkin Mas Rehan dulu ya sebagai koordinator. Tadi kan udah dijelasin tuh tugas dan wewenangnya itu apa aja. Nah, kalau kemarin aku sempat baca tuh dari koordinator itu kan tidak berhak mengeluarkan keputusan yang mengatasnamakan DPM Filkom kecuali keputusan hasil sidang. Nah, kan harusnya pimpinan boleh dong ngambil keputusan. Kenapa kok harus lewat sidang? Nah, mungkin boleh dijelasin Mas Rehan. Singkat dan padatnya adalah karena setara. Nah, jadi karena kita setara ini otomatis kan tidak bisa toh. Ketika keputusan DPM mau ngapain untuk kedepannya seperti itu. Tidak bisa hanya diputuskan dari pimpinan ini. Pimpinan hanya bisa apa itu namanya merencanakan lalu diflorkan dan dari anggota-anggota lain punya hak untuk tidak sepakat atas agenda tersebut. Nah, dan dari kode etik yang ada, dari kode etik internal juga sudah ditetapkan bahwa hak minimal bisa diambil kesepakatan itu adalah 7 orang yang sepakat. Ketika jumlahnya kurang dari 7 orang yang sepakat, maka ya tidak bisa diambil tawaran-tawaran itu tadi dan harus diganti oleh tawaran-tawaran lain yang sekiranya bisa diambil hingga 7 orang itu tadi. Sama seperti sidang biasa lah, tidak ada bedanya kalau misalkan ada yang cekcok gitu saling beradu ya nanti pending, lobbying dan lain-lain. Oke. Nah, itu kira-kira ada sanksi tertentu nggak sih kalau misal ternyata pimpinan ini tiba-tiba ngambil keputusan sendiri gitu? Itu kira-kira gimana nanti? Nah, kalau pimpinan ngambil keputusan sendiri, ini konteksnya bagaimana? Kalau semisal keputusannya lebih kepada kebijakan gitu ya, ini tidak bisa. Dan untuk sanksi itu dikembalikan kepada sidang. Jadi sebenarnya dari tadi apa yang kita bilang bahwa misalkan saya melakukan pelanggaran yaitu membuat kebijakan atas nama DPM tanpa sepengetahuan yang lain. Nah, tiba-tiba sudah keluar itu aja. Otomatis kan melanggar dari kode etik itu tadi. Nah, sehingga anggota lain nanti bisa mengusulkan kepada wakil koordinator untuk diadakannya sidang pemberian sanksi. Dan di kode etik itu sudah dijelaskan juga ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, nanti diputuskan di dalam sidang itu termasuk pelanggaran yang bagaimana, lalu bisa diberikan sanksinya. Seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan memang dari sidang ya hasil keputusannya itu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan Mas Raya juga bilang bahwasanya koordinator ini ada tanggung jawab organisasi. Nah, kalau misal nih ada komisi mau ngadain kegiatan atau mau jalanin proker gitu. Nah, ini dari pimpinan siapa nih yang menangani atau yang menindaklanjuti tentang itu gitu? Atau dari koordinator satu atau gimana? Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa dari apa yang dilakukan komisi, misal katakanlah komisi hukum akan membuat kajian mengenai produk hukum. Nah, itu dari kajian-kajian tersebut pertanggungjawabannya kepada Riko selaku wakil koordinator satu yang menangani agenda-agenda internal, lalu akan diskusikan kembali bersama aku sebagai koordinator dan Vera sebagai wakil koordinator 2 yang dimana kami ini pimpinan. Jadi untuk pertanggungjawaban secara langsung dari Komisi Hukum melakukan hukum kepada Riko. Tapi ketika misalkan Komisi Hukum mengawasi PK2-nya PSDM, nah itu kan melakukan pengawasan tuh. Otomatis pertanggungjawaban ke Vera, dibantu dengan Vera, Dirus Vera, dan
apa-apa yang terjadi di sana juga kembali kepada forum bertiga ini. Oke, jadi kalau mau ada kegiatan itu konsultasi dulu ke wakil koordinator 1 dulu ya berarti, Mas Iya, Randi? Iya, ya seperti itulah. Untuk wakil koordinator 1 kan ada fungsi internal tadi. Oke, Seperti beberapa waktu yang lalu untuk Komisi 3 itu kan mau ngadain ini kan, safari studi banding, studi banding, yang keharusan itu ke FISIP. Nah itu sebelumnya itu ya koordinasi dulu sama saya, khususnya sama saya, kemudian saya melempar lagi ke Mbak Vera sama Mas Sehan terkait pelaksanaan studi banding itu, apakah ada yang perlu ditambahkan poin-poinnya ataukah ada yang perlu dikurangi untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian setelah kami bertiga itu rapat, nanti hasilnya nanti dikembalikan ke Komisi 3 sebagai masukan-masukan untuk kegiatan yang mau dilakukan. Seperti itu. Jadi untuk setiap kegiatan biasanya harus normalnya itu konsultasi dulu atau melaporkan lebih dulu ke pimpinan. Khususnya saya pada umumnya ya kami bertiga kayak gitu. oke. Makasih nah Mas Riko ya. Nah, terus ini kan pasti dari DPM juga ada hubungan dengan eksekutif ataupun dengan LO atau LSO di fakultas ataupun juga dengan lembaga lain gitu. Nah, yang biasanya berhubungan dengan pihak luar ini apakah ada pembagiannya sendiri dari koordinator dan juga wakil koordinator atau bagaimana? kalau itu khusus saya itu. Nah, Jadi Mas Rahman eh, aja ya. ya selaku koordinator yang otomatis kan keluar membawa nama DPM Cilegon di sana. Itu ya memang sudah masuk ke tugas pokoknya sebagai seorang koordinator, di mana kita, kalau aku sendiri otomatis kita sebagai DPM ada bincang-bincang atau apa pasti ke BEM. Nah, untuk yang ke Fadil aku seperti itu. Untuk semisal dengan ketua-ketua lembaga yang lain juga ada grup koordinasi, itu juga aku yang menyampaikan bagaimana. Nah, tapi ini berbeda kalau tadi yang disebutkan Mas Riko tadi, ada kayak safari lembaga dari DPM ya, di mana kita juga punya komisi eksternal. Nah, ini tugas eksternal dari koordinator dan tugas eksternal dari komisi 3 ini beda, di mana bisa dibilang hubungan-hubungan lebih kepada hubungan diplomatisnya lah. Untuk kalau dari aku sendiri, sedangkan kalau dari komisi 3 lebih kepada kebutuhan proker. Oke. Oke, mungkin aku ke Mas Riko ya. Setelah ini tadi kan Mas Riko membahas tentang internalnya DPM. Nah, ini juga tugasnya dari Mas Riko ya. Nah, di dalam tugas dan kewajibannya, tugas dan wewenang Mas Riko ini, itu kan ada tuh kayak penyelidikan internal dan eksternal. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik ini penyelidikannya itu dalam eh, bentuk seperti apa gitu. Atau apakah yang sudah dijelaskan tadi kayak tentang komisi gitu kan untuk yang internal, sedangkan eksternalnya itu seperti apa? Oke, untuk penyelidikan internal sendiri, jadi saya sendiri untuk wakil koordinator 1 itu punya wewenang. Saya punya wewenang untuk tahu segala hal apa yang dilakukan di komisi-komisi tersebut. Misalkan komisi 1 mau melakukan rapat, itu sebenarnya saya punya hak untuk ikut dalam rapat apa yang mereka bicarakan, terus bagaimana proses mereka rapat, sama dengan komisi-komisi yang lain. Kemudian juga di situ saya punya wewenang untuk menilai apakah komisi yang dijalankan itu sudah benar atau masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Misalkan koordinasi antar komisi, kalaupun ada program kerja yang membutuhkan koordinasi, semisal Komisi 2 ingin membuat produk hukum kan harus ada kajian-kajian untuk produk hukumnya, jadi harus koordinasi dengan Komisi 1. Jadi menilai hubungan kedua komisi itu apakah baik-baik saja atau enggak.
Kemudian banyak hal juga sih untuk penyelidikan internal itu, penilaian komisi, kemudian saya sebenarnya bisa juga untuk buat apa ya, sebuah form bisa dibagikan kepada staf-staf apakah ketua komisi dan wakil ketua komisinya itu sudah memberikan arahan yang benar kepada staf-stafnya ataupun tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi ada penilaian terhadap ketua komisi sendiri dan juga ketua komisi itu juga ada penilaian kepada stafnya, kemudian dilaporkan kepada saya untuk dilakukan penilaian secara keseluruhan. Seperti itu sih. Oke. Nah, tadi udah tentang penyelidikan internal dan eksternal dan juga Mas Riko ini kan juga menjalankan tugas sebagai seorang sekretaris dan bendahara pada umumnya gitu ya. Nah, Betul, oke. Nah, ini kan digabung semuanya. cukup berat ya berat tugasnya Mas Riko ini. Nah, berkaitan dengan internal itu kan juga ada seperti sumber daya mahasiswa di dalam organisasi tersebut. Nah, misalkan nih kayak kedisiplinan dan juga tata tertib. Nah, ini apakah juga termasuk tugas dari Mas Riko? Terus kalau misalkan iya, seperti apa nih penegakan kedisiplinan dan juga tata tertibnya? Kalau untuk tata tertib sebenarnya kita masih mengacu ke kode etik sebenarnya. Kode etik itu lebih dibuatnya secara bersama. Tapi untuk spesifik, saya berarti melakukan apa ya? Melihat penerapan dari kode etik yang ada di DPM, kayak itu. Apakah kode etiknya sudah dijalankan atau enggak? Semisal di kode etik kan apa ya? Seharusnya komisi itu untuk melakukan kegiatan proker itu kan seperti yang sudah saya bilang tadi harus melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Itu apakah sudah jalannya atau enggak. Untuk apa ya, pelaksananya sih biasanya kalau untuk dinilai, saya menilai dari kegiatan per komisi biasanya saya melakukan apa ya, survei sama tanya-tanya untuk ke komisi program kerja di bulan bulan ini, tiap bulan itu apa saja. Saya melakukan list tanggal, kemudian menanyakan progres-progres dari mereka gitu loh. Untuk tata tertib yang lain, sama sih tinggal pengawasannya saja sama apa ya, biasanya juga ikut rapat internal kalaupun itu memang diperlukan kayak gitu. Oke. Jadi Atau masih ada yang kurang jelas? Saya tanyakan lagi kalau kurang jelas. tadi untuk kedisiplinan itu lebih ke bukan ke personalnya ya, tapi kayak melalui proker-prokernya gitu ya, kayak tetap tepat waktu atau tidak gitu. Bukan lebih ke mahasiswanya gitu. Oh, kalau untuk ke mahasiswanya itu biasanya untuk beberapa hal itu Bukan saya ke prokernya kok, bukan ke mahasiswanya. iya sebenarnya ada. Sebenarnya saya sendiri berpikiran untuk ke mahasiswanya, tetapi lebih saya serahkan ke ketua komisi untuk misalkan ke komisi ya, ketua komisi nanti saya itu tanya apakah ada staf yang bermasalah atau enggak. Secara mahasiswanya seperti itu. Kalau untuk program kerja ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi mungkin kalau dari staff sendiri ingin didisiplinkan juga nggak apa-apa. Iya. Jadi Kalau kita gini, satu sama jadi lain gitu ya. semisal gini ya, kan ada penyelidikan internal tuh. Semisal dari staf sendiri nih, staf sendiri menemukan kejanggalan yang ada di komisi dan eh, kemungkinan saya belum tahu dan itu berlanjut cukup lama, itu bisalah dikabarkan ke saya, mungkin bisa chat pribadi lewat WA ataupun lain kayak gitu. Nanti saya rapatkan terlebih dahulu kepada pimpinan, kemudian tindak selanjutnya bisa dilakukan setelah rapat ya itu. Mas Oke. Rehan mau Kalau nambahin nggak? Tadi kayaknya mau ngomong. ya, kan boleh. Atau apa tadi Vera mau ngomong kan? Apa? Ya. Enggak. Oh, ya. Kalau kalau kita bicara secara proker ini kesesuaian waktu terhadap proker tentu kan beracu pada perencanaan. Nah, perencanaan-perencanaan ini kan
sudah tersusun semua sebelumnya, dan apabila ada perubahan-perubahan, kita lihat perubahan ini masuk akal tidak alasannya, dan apa, dan juga dari seberapa pentingnya utamanya. Kalau semisal kita katakanlah keterlambatan suatu acara ya, tapi penyebabnya adalah dari bisa dibilang pesertanya atau panitia dari program tersebut yang persiapannya kurang. Nah, ini yang perlu kita bedah lagi, kita evaluasi, kita kaji. Kenapa kok bisa seperti ini? Ketidaksiapan ini bagaimana bisa sebelumnya terlewatkan seperti itu. Mungkin kurang lebihnya sama seperti BEM lah. Kalau pendapat saya pribadi, ya expertnya di sana sebenarnya, bukan di kalau masalah proker. Nah, kalau kita bicara sidang, nah itu beda lagi karena memang mau tidak mau harus menunggu. Aduh, aduh, aduh. Iya, betul sekali. Oke, baik. Beralih ke Mbak Vera ya, sebagai Wakil Koordinator 2. Nah, ini kan tadi Mbak Vera nih berkaitan sama pengawasan. Nah, boleh dijelasin Mbak Vera tentang sistem pengawasan yang ada di DPM itu seperti apa? Oke. Jadi sebelumnya dari pengawasan sendiri itu banyak ya kegiatan-kegiatannya. Kalau bisa ada berapa sih ya? Ada banyak Mbak Fer. bentar, banyak 7 apa 6 ya? Ada Banyak. ada rapat koordinator tentu aja, terus ada hearing rutin. Hearing rutin itu kegiatan di mana kita itu meninjau langsung kepada BEM di setiap bulannya itu mengenai contohnya di bulan ini, sekarang bulan Juni gitu ya. Jadi sebelum diadakannya hearing itu ada kegiatan apa, ada masalah apa, terus dengan kedepannya itu ada acara apa. Jadi dari DPM sendiri ketika mau ada acara di BEM, kita juga memiliki persiapan untuk dari survei, maksudnya turun lapang ya, dari turun lapangnya kita ketika kita datang ke acara BEM tadi, seperti itu. Terus ada hearing insidental, itu sama aja sih kayak hearing rutin, tapi di kegiatan-kegiatan yang sekiranya insidental kayak gitu. Terus turun lapang seperti yang aku bilang tadi, ketika kita datang ke acara BEM itu secara langsung, terus ada survei mahasiswa. Survei mahasiswa ini biasanya dilakukan di akhir ya? Survei mahasiswa itu biasanya di akhir atau setelah? Sama pertengahan. Biasanya di akhir sama pertengahan sih, mau LPJ. Terus Nggak salah. kemudian ada survei program kerja, biasanya kita juga kayak tanya-tanya kepada survei peserta dari program kerja yang diadakan BEM itu tadi, kegiatannya berjalan lancar atau enggak, terus sesuai enggak seperti apa yang sekiranya tujuan dari program kerja itu tadi diadakan kayak gitu. Terus sama satu lagi ada pengaduan mahasiswa. Jadi kayak mahasiswa ingin melakukan pengaduan apa gitu ya, itu bisa chat ke Instagram atau OA-nya dari BEM Philkom sendiri. Sebenarnya aku pengen bikin kayak form gitu, cuman nggak tahu nih masih mau bisa diterapkan apa enggak kayak gitu sih. Terus dari mungkin aku juga ini ya, dari pengawasan sendiri, dari setiap komisi itu sebenarnya ada anggota yang melakukan pengawasan. Jadi ketika komisi satu kan ada ketua komisi juga ya. Nah itu juga satunya lagi itu bagian pengawasan. Jadi di mana komisi 1 itu sospol, terus yang komisi 2 itu kepemudaan, yang ketiga itu kebiroan. Nah, dari situ sendiri kita udah dibagi. Jadi contohnya ada event psikologi gitu ya. Itu kan dari kepemudaan. Nah, itu yang bagian mengawasi itu dari kepemudaan kayak gitu. Dari acara dimulai
Maksudnya dari ketika mungkin apa namanya oprek sampai acara selesai itu kita juga melakukan pengawasan itu tadi. Gitu. Terus dari hearing rutin sendiri juga itu juga bisa kayak mempengaruhi dari nilai-nilai yang sekiranya akan mempengaruhi nilai akhir dari nilai pengawasan itu sendiri kayak gitu. Oke, Mungkin kalau Riko boleh gimana? ada mungkin yang sekiranya belum aku ucap. Oke, di sini Nggak kalau ada sih, mungkin ada. Mas Ehan mungkin ada. Nggak ada. nggak ada ya. Jadi kalau boleh aku simpulkan tadi dari mekanisme pengawasannya ini dibagi-bagi sesuai dengan komisi yang ada. Kemudian dari setiap komisi itu mengawasi setiap departemen yang ada di BEM masing-masing sudah dibagi itu tadi ya berarti. Nah, karena ada pengawasan pasti kan juga DPM ini ada penilaiannya ya, ada sistem penilaian dari program kerja yang dilaksanakan oleh BEM. Nah, sistem penilaian ini dari pembentukannya ataupun pelaksanaannya itu seperti apa, Mbak Vera? Oke, jadi kita sendiri ada form pengawasannya. Nah, dari form pengawasan sendiri itu ada 6 hal yang biasanya kita nilai ketika kita melakukan turun tangan. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Jadi tujuannya itu tadi sesuai atau tidak yang ketika acara dilakukan itu sesuai apa tidak sama yang ada di grand design. Terus yang kedua itu sasaran peserta. Yang ketiga itu jumlah peserta. Yang keempat kesesuaian waktu ketika mulainya itu kayak gimana, sesuai nggak sama waktu yang sebelumnya direncanakan kayak gitu. Terus realitas dari kegiatan itu sendiri. Terus ada yang keenam itu dari aturan kegiatan. Jadi kegiatannya itu ada apa aja, contohnya ada berapa sesi atau ada dilakukan berapa hari atau seperti apa kayak gitu. Nah, berarti untuk penilaian itu penilaiannya sendiri itu dengan nilai range 1 sampai 5 itu kalau dari penilaian DPM ya. Tapi nanti ada juga penilaian dari survei mahasiswa yang dilakukan di akhir itu ya biasanya ketika kita membagikan form itu kita juga bertanya kepada mahasiswa, mereka itu tahu nggak sih ada event ini atau udah puas nggak sih sama event-event yang diadakan sama BEM. Itu penilaian itu disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Jadi kayak ketika ekologi atau acara seperti Villa Fest, nah itu masing-masing acara nanti ada kayak penilaiannya dari mahasiswa itu kayak gimana. Dan dari nilainya sendiri sih sama dari range 1 sampai 5. Nah, untuk penilaian totalnya sendiri ribet sih kayaknya kalau dijelasin di sini. Oke, mungkin next time aja ya, Mbak Vera. Nah, mungkin nanti teman-teman dari yang lihat podcast ini nanti bisa datang ke LPJTP-nya DPM kali ya, biar tahu kayak gimana penilaiannya. Jadi biar tahu, mungkin banyak orang yang kayak DPM bosenin. Sebenarnya nggak bosenin karena kita datang ke setiap acara BEM dan bisa dikatakan free pass ya. Kita tamu VIP. Bisa dibilang VIP kita itu seharusnya. Ya, jadi sebenarnya enak banget kalau ada di DPM. Gitu. Oke, jadi untuk penilaian sendiri untuk nilai akhir dari penilaian diserahkan ke komisi yang bersangkutan ya, yang menilai setiap. Jadi begini, dari penilaian sendiri dari setiap turun tangan itu diserahkan ke komisi masing-masing yang meninjau dari departemen masing-masing kayak gitu kan. Nah, di mana nanti pada akhirnya mereka menyerahkan ke aku, jadi di penilaian akhir sendiri itu aku yang akan kayak menghitungnya. Jadi tapi dengan apa ya? Transparansi data yang sekiranya bisa dilihat sama mahasiswa di Vilkom gitu. Oke, baik.
Oke, menarik sekali ya DPM ini dan pasti bergabung di DPM ini, khususnya menjadi anggota ataupun menjadi staf ini pasti juga memberikan berbagai keuntungan. Nah, singkat saja, menurut dari pimpinan ini masing-masing, keuntungan apa yang kalian dapatkan ketika menjadi DPM? Mungkin dimulai dari Mas Raihan dulu ya, karena sebelumnya saya juga pernah dengar dari Mas Raihan ini udah 3 kali ada di DPM ya, 3 periode ya. Nah ini sampai dari maba sampai sekarang ini setia sekali gitu di DPM. Nah, Iya, sudah S3 gelar. Kalau kata hanya koordinator periode 2019. Oh, aku mau tanya sama Mas Rehan satu hal. Mas Rehan, bosan nggak selama 3 periode di DPM? Oh, Oh, mau tentu 4 tidak, kayaknya, mau 4. tentu tidak bosan. Tapi ya kalau 4 eh semester depan sudah semester 7, terus habis itu nanti semester 8 lulus ya. Kan nggak mungkin menjabat hanya setengah periode kayak gitu. Jadi ya lebih baik kita regenerasikan, sangat diperlukan agar generasi setelahnya bisa berkembang lebih baik. Nih, Amin. ya, jadi tadi keuntungannya apa nih Mas dari 3 kali ikut DPM ini? Waduh, keuntungan nih. Eh, kalau keuntungan lebih kepada dari tiap-tiap periode ini berbeda. Kalau dari aku pribadi ya, di mana aku juga kan 3 periode. Kalau dulu waktu staff akhirnya ya aku belajar kalau tentang keorganisasian aku yakin semua organisasi mengajarkan yang sama di mana kita harus berpikir kritis, berpikir secara terbuka, lalu bisa dibilang pede dengan apa yang dianggap benar tetap harus dibicarakan, harus dibela. Nah, makanya seperti itu. Cuma kalau di DPM ini kesempatan agar kita bisa ngomong secara langsung apa adanya itu jauh terbuka lebar kalau menurutku pribadi daripada organisasi lain di mana karena memang bidangnya DPM ya ini ke legislatifan ketika ada yang bisa dibilang melenceng sebagai DPM harus meluruskan ada terhadap produk hukum misalkan atau ada apa seperti itu. Nah, DPM ini yang mungkin teman-teman mahasiswa pada umumnya kurang paham mengenai produk hukum yang kita miliki atau SKDK yang dikeluarkan, itu DPM yang harus menjelaskan dan harus meluruskan. Itu setidaknya sampai yang periode kedua. Nah, kalau khusus di periode kedua sendiri, pengalamannya sudah berbeda di mana habis staff langsung sekjen, kaget lah ya. Waduh, aku di sini berdialognya sama kating-kating yang terhormat ketua lembaga minder gitu kan. Wah, hebat-hebat orangnya. Nah, di situ akhirnya tapi karena kita sama-sama mahasiswa Filkom, welcome dan aku dibimbing juga sama mas-mas ini pada waktu itu, mas mbak ketua lembaga pada periode lalu. Dari yang aku rasakan pribadi, relasi ini sangat-sangat penting apalagi kita di lingkungan yang sangat mendukung akan perkembangan kita dan kita diberitahu bahwa dan mungkin lebih banyak dicontohkan kalau ketika kamu menjadi pemimpin harus menjadi yang seperti ini gitu. Dicontohkan terus sekarang koordinator sudah berjalan setengah periode. Nah, ini waktunya dari aku sendiri mengimplementasikan apa bekal-bekal yang sudah aku pelajari dari 2 periode lalu agar untuk angkatan setelah angkatanku ini ya, berarti angkatan 19 dan seterusnya bisa lebih baik lagi daripada periode-periode sebelumnya. Terlepas ini adalah anggota staf DPM maupun bukan anggota dari DPM, baik itu organisasi lain atau mahasiswa yang tidak concern berorganisasi. Maksudku supaya kita ajak bangunlah bersama angkatan-angkatan muda khususnya seperti itu. Oke, jadi memberikan banyak manfaat atau meningkatkan skill keorganisasian ya Mas Rehan. Iya. Yeah. Kalau sekarang waktunya bahas
budi, banyak hutang budi ya kedua percayaan. Oke, mungkin Mas Riko selanjutnya silahkan. Gimana nih keuntungannya? Keuntungan kalau ditanya keuntungan secara finansial jangan ditanya, nggak ada keuntungan secara finansial. Selama organisasi profit ya kok ya. Begitulah pokoknya. Keuntungan ya sudah banyak yang dijelaskan sama Mas Rehan. Keuntungannya ya antara lain eh, relasi, khususnya itu relasi yang sangat teramat penting, bahwa kita perlu relasi untuk melakukan organisasi. Itu kita nggak bisa berdiri cuma satu organisasi, itu cukup susah untuk di lingkup kemahasiswaan, cukup susah di lingkup. Keuntungan yang lain adalah wawasan yang didapatkan itu bertambah luas, dimana kalau misalkan dulunya saya kan dulu awal nggak seperti Mas Rehan yang dulunya itu staf ahli di DPM untuk awalannya. Saya itu dulu staf di lembaga legislatif tingkat prodi di himpunan. Nah, dulu yang di himpunan itu wawasan kita itu masih berlingkup di himpunan. Sekarang untuk di DPM Telkom itu kita bisa lebih luas, meskipun nggak menurut kemungkinan ya, kita perspektifnya beda-beda tiap orang, tapi yang saya rasa seperti itu. Setelah saya masuk di DPM itu menjadi anggota, wawasan yang saya dapat itu lebih luas tentang Filkom, tentang lembaga semi otonom yang ada di Filkom, permasalahan yang ada itu. Sama karena dulu pertama itu saya sebagai ketua komisi 2 itu menangani bidang hukum. Manfaat lain adalah ilmu tentang penyusunan produk hukum itu alhamdulillah cukup dapat saya di situ. Dan dibantu sama Mas Rehan yang waktu itu sudah 2 periode di DPM untuk penyusunan produk hukum. Jadi ya sudah cukup dapat ilmu lah di bagian bidang hukum tersebut. Kayak gitu sih. Kalau dari saya itu aja. Oke, keren banget ya. Karena kan Filkom juga bukan fakultas yang dasarnya itu hukum ya. Jadi pasti akan sangat menambah ilmu di bidang hukum tersebut bagi Mas Riko sendiri. Iya, betul. Kalau Mbak Vera gimana, Mbak Vera? Mungkin dari Lehan sama Riko banyak membahas tentang soft skill ya. Soft skill pasti banyak banget yang didapat dari DPM. Aku mau ngomongin yang lain yang sekiranya disukai sama mahasiswa. Yang pertama SKM. Gila banyak banget SKM dari DPM ya, bisa langsung nutup satu ini kayaknya. Satu kuliah. Satu lembar. Kalau wakil 1.100 ya? Iya, wakil 1.100, tingkat wakil 1.100. Kalau nggak ketua itu. Anggota, iya. Untuk apa? Anggota itu 800. Anggota 800. Terus habis itu sekretaris bendahara. Ini sama ya 1.000. Nah, kan ada ketua, wakil, sekretaris bendahara itu jadi 1. Terus habis itu ada anggota saja, hitungannya BPH kayak gitu. Nah, yang tadi kalau nggak salah itu tadi 800 anggota, terus habis itu sekretaris bendahara itu mereka, aku lupa antara 900 atau 1.000. Terus habis itu wakil kalau nggak 1.000 ya 1.100. Ketua kalau nggak 1.100 ya 1.200. Gue sekarang gue double dong kalau gitu. kan aku sekretaris bendahara tambah wakil. Berarti kalau Riko bisa double, aku enggak gitu ya? Double aku. Berarti gak usah repot-repot nyari SKM lagi ya? Iya. Nah, udah banyak. Itu. Yang kedua juga kita bisa ngisi di CV kita ya. Itu penting banget sih sebenarnya kalau dibutuhkan di dunia kerja, apapun itu organisasinya atau jabatannya apa aja. Kalau di CV itu pasti bisa membantu banget ya. Kenalan juga banyak dari fakultas-fakultas lain. Jadi siapapun kalau teman-teman pengen tahu kayak kenal DPM dari fakultas mana, atau mungkin ada yang cari cewek yang cakep-cakep, cewek yang ganteng-ganteng gitu,
sabi sih. Oke, baik Mbak Vera. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi keuntungannya juga ada dari soft skill, kemudian pengalaman di dalam dunia legislatif untuk produk-produk hukumnya, kemudian ada juga dari SKM ya, dan relasi juga ya. Baik, terima kasih kepada Mas Rehan, Mas Riko, sama Mbak Vera sudah hadir dan berbagi seputar DPM, khususnya sebagai pimpinan DPM dan juga narasumber pada podcast kali ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pimpinan hingga akhir periode. Oke. Nah, habis ini Mas Rehan nggak mau nyalon lagi kan ini? Wah, Kalau nyalon lagi saya dukung. enggak. Kalau di Filkom mungkin enggak ya, kalau di UB mungkin bisa jadi iya. Bisa Oh, jadi. iya. Enggak ada. Enggak ada. Waktunya lulus. Aku melihat teman-temanku sudah Extend di- 1 semester kayaknya nggak apa-apa sih kan? enggak bisa. 1 tahun masih bisa. Aku lihat story-nya teman-temanku pada diselamatin kayak gitu. Akunya kapan? Udah maksudnya kan intinya mereka sudah mendekati kelulusan sedangkan aku masih di situ-situ aja. Nah, bahaya, tidak bisa. Oke, Nah, ada. kalau misalkan untuk periode besok DPM Filkom kayaknya ini boleh kan dari perwakilan dari Tekom mengumpulkan aku kan. Kebetulan juga anggota dari Tekom periode ini cuma aku. Nanti siapa lagi Winnie? Oke. Gimana Winnie? Kalau menurut Nanti Winnie aja gimana kali ya. Winnie? Dibahas lain waktu aja ya. Oke. Oke, udah bisa diakhiri ya podcast pada episode kali ini. Jangan lupa nonton juga podcast yang sebelumnya dan juga podcast-podcast selanjutnya. Dan jangan lupa juga ditunggu Winnie pemilihan. Oke. Oke, saya Winnie pamit undur diri. Sampai jumpa.